Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, zat yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya. Dan di antara nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat keringanan melakukan beramal saleh. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di awal tahun 2025. Ini menandakan bahwasanya bilangan tahun bertambah. Bilangan tahun bertambah, tapi sesungguhnya usia kita berkurang. Dan hari-hari yang sudah kita lalui tidak mungkin kembali. Ada ungkapan yang mengatakan antar jal ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Jangankan bilangan tahun, jangankan bilangan bulan, minggu, hari, bahkan detik yang sudah kita lalui, hembusan nafas yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu, itu tidak mungkin kita ulangi lagi. Artinya hari-hari, masa-masa yang sudah kita lalui itulah hari-hari yang menjadi sejarah bagi kita dan menjadi catatan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan kita memohon kepada Allah, hari-hari yang sudah kita lalui, kalau itu memang ada kebaikan, semoga Allah catat itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di dalamnya ada keburukan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak mengulanginya. Dan sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hari yang akan datang kita memohon kepada Allah mudah-mudahan lebih baik. Dan memang sudah semestinya hari-hari yang akan kita lalui itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan bagaimana supaya kita menyadari hari-hari akan datang lebih baik? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasannya seperti khatib ucapkan tadi di awal, ketika usia secara bilangan bertambah, sebetulnya jatah hidup berkurang. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, innama antal ayyam kullama dhahaba ba'd dhahaba minkal ba'd. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Apabila sebagian daripada hari-hari tersebut pergi, maka sebagian daripada jatah usiamu pun akan berkurang. Itu kata Nabi SAW. Kita sekarang sedang menuju kepada satu titik, semakin hari semakin mendekat, dan pada akhirnya kita pun akan sampai kepada titik tersebut. Kapan titik tersebut akan kita hampiri, wallahu a'lam bishawab, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Tidak ada jiwa satupun yang mengetahui apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun dari jiwa yang mengetahui di belahan bumi mana dia akan wafat. Tapi itu pasti akan terjadi. Dan bertambahnya angka walaupun itu satu dari 2024 ke 2025 itu menunjukkan kita semakin dekat kepada titik tersebut. Maka oleh sebab itu sidang Jumat rahimakumullah, nikmat yang terbesar itu adalah ketika Allah mudahkan kepada kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang sangat diyakini, yaitu kematian. Jangan sampai kita luput. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi waspadalah ketika turun, dan segala sadar bahwasannya kehidupan di dunia itu sementara. A'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini kebanyakan usia wafat antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalika, atau wa aqalluhum ma yajuzu dzalika, sedikit yang usianya lebih daripada 70 tahun. Ini menjadi gambaran karena sebuah ungkapan mengatakan bahwasannya usia umat itu tidak akan jauh daripada usia nabinya. Yang masih muda pun belum tentu usianya masih panjang. Itu semuanya adalah misteri. Maka ini yang perlu disadari sebagaimana nasihat dari Rasulullah SAW, bahwasannya kita itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari pergi, maka berarti jatah usia kita pergi. Maka mudah-mudahan ini selalu diingat di dalam benak kita. Dan Rasul mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu menyiapkan kehidupan setelah kematian. Tentunya bukan berarti dengannya hidup di dunia tidak bersemangat. Justru kita bersemangat hidup dunia sebagai bekal untuk nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, nasihat daripada Rasulullah SAW supaya hidup di masa yang akan datang lebih baik adalah hadis yang sangat populer dan mungkin sering diucapkan. Rasul mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Siapa yang hari-harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbun. Dan sesiapa yang usianya sama seperti kondisinya, hari-harinya sama dengan usia kemarin, maka itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Dan sesiapa yang hari-harinya lebih buruk daripada hari-hari yang kemarin, maka itulah yang Allah laknat. Oleh sebab itu sidang Jumat rahimakumullah, kita tekadkan diri kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama. Setiap hari selalu bertambah amalan kita, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita, dengan kapasitas kita masing-masing. Kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami, itu ada tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga yang semakin hari semakin baik. Pun juga tugas-tugas yang lainnya, kita memohon kepada Allah setiap hari semakin baik, sehingga Allah catat kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Maka sidang Jumat rahimakumullah, Allah masih memberikan kepada kita usia. Ketika Allah masih memberikan kepada kita usia, mudah-mudahan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kalau memang ada kesalahan, semoga Allah catat kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk taubat dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau memang hari-hari kita sudah diisi dengan kebaikan, mudah-mudahan hari-hari yang akan datang lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kerjakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kemudahan dalam diri kita dalam ketaatan kepadanya, semangat mengarungi kehidupan. Ujung-ujungnya adalah kita memohon kepada Allah seperti yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum wa wallahu antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulih alladhi istafa, al-mab'uts bil qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
saat ini pun sebagaimana sudah kita ketahui, kita sekarang sudah masuk kepada bulan Rajab. Ini bulan istimewa, satu di antara 4 bulan haram yang Allah catat di dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan. 4 bulan tersebut 3 bulan berdampingan, 1 bulan sendiri. 3 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berdampingan. Tapi kemudian loncat ke bulan Rajab, yaitu bulan kedua sebelum Ramadan. Bulan depan kita masuk ke bulan Sya'ban, dan bulan depannya lagi kita sudah masuk kepada bulan Ramadan. Para ulama sepakat berlandaskan kepada firman Allah yang barusan dan juga kepada banyak hadis Nabi SAW berkaitan dengan bulan haram. Kenapa dinamai dengan bulan haram? Haram di sini artinya suci, tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Dan para ulama sepakat setiap amal soleh yang biasa kita lakukan, yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dilakukan di bulan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana juga dosa yang dilakukan di bulan Rajab, maka itu akan lebih besar dampaknya, dosanya, daripada yang dilakukan di luar bulan Rajab. Ini juga bagian daripada persiapan menuju bulan Sya'ban dan menuju bulan Ramadan. Maka di sini ada nasihat dari Rasulullah supaya kita memaksimalkan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Rajab, karena pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi bukan berarti ada amalia khusus di bulan Rajab. Hati-hati, karena betapa banyak berserakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif berkaitan dengan ibadah khusus di bulan Rajab. Maksud bahwasannya amal soleh di bulan Rajab akan dilipat gandakan adalah amal soleh yang memang sudah dicontohkan oleh hadis Nabi SAW. Saum hari Senin, hari Kamis di bulan Rajab itu lebih baik pahalanya Allah lipatkan dibandingkan dengan yang dilakukan di bulan selain bulan Rajab dan 3 bulan haram yang tadi, pun juga ibadah-ibadah yang lain. Maka ini ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadi momen kita memasuki tahun baru dan kita masih di awal dan berbarengan dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan ini menjadi awal tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan terakhir Ibnu Athaillah mengatakan, man lam takun bidayatuhu muhriqah lam takun nihayatuhu musyrifah. Siapa yang awalnya tidak membakar, tidak bersemangat, maka ujungnya pasti akan tidak baik. Artinya kebaikan kita di 2025 ini ditentukan di awal sekarang. Kalau di awal sudah diawali dengan kebaikan, maka insya Allah tengah dan akhirnya pun akan baik. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma arzuqna taubatan qabla al-maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya syafi'al amrad ishfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.